Hai semuanya, hari ini adalah minggu pertama, hari ke-6 dari kursus dasar kita, dan kita akan membahas tentang kontekstualisasi. Sekitar 2 tahun yang lalu, saya mengalami krisis keluarga besar, dan saya mendapat berbagai macam tanggapan. Ada, dan ini perkiraan pribadi saya, sekitar 30% tanggapan bertanya tentang mengapa itu terjadi, mengapa. Sekitar 60% tanggapan bertanya tentang apa yang terjadi, ceritakan persis apa yang terjadi, dan hanya 10% tanggapan yang bertanya bagaimana kabarmu, Harry? Bagaimana kabarmu? Menarik bagi saya bahwa orang-orang datang dengan pertanyaan seperti mengapa dan apa. Dan saya berada dalam situasi menjelaskan dan pertanyaan yang penuh perhatian, Harry, bagaimana kabarmu? Tidak banyak pertanyaan seperti itu. Dan orang-orang datang mencoba memahami, lalu mereka datang dengan ide-ide mereka sendiri, dengan kerangka kerja mereka sendiri, dengan pemikiran mereka sendiri, dan mereka menjawab, "Oh ya, kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu." Dan kemudian Anda berakhir sebagai orang yang sedang dalam krisis, dan Anda berkata, "Saya sebenarnya membutuhkan seseorang untuk bertanya bagaimana kabar saya." Dan dalam misi dan dalam perawatan anggota, hal itu serupa dengan yang dialami banyak negara bekas jajahan. Agar didengar dan dipahami terlebih dahulu, mari kita lakukan hal-hal dengan cara kita sendiri terlebih dahulu, dan kami datang sebagai penyedia member care dari Eropa dan Amerika Utara. Kami memiliki kerangka kerja, kami memiliki ide, kami memiliki kata-kata. Jadi Anda harus menerjemahkan ini ke dalam konteks Anda sendiri dan melakukannya seperti yang kami suruh. Dan itu sama saja dengan kolonialisme, hanya dalam warna yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dan itu tidak baik. Kita harus membiarkan orang mengkontekstualisasikan konten ke dalam konteks mereka sendiri. Jadi, sebagai misionaris, kami memiliki pakar antar budaya. Sebagai penyedia layanan anggota, kami harus menjadi tamu di dunia orang lain. Kami harus menjadi pembelajar di dunia orang lain. Dan seperti yang dikatakan salah satu mentor saya, Dr. John Wallow, kita harus terhubung, memahami sebelum kita menanggapi dan mengevaluasi. Itulah akronimnya. Terhubung, memahami sebelum menanggapi dan mengevaluasi, serta terlibat dan membantu. Jadi jadilah tamu, jadilah pembelajar, yuk terhubung dan pahami sebelum menanggapi. Dan saya akan memberikan beberapa contoh tentang kontekstualisasi yang berkaitan dengan member care. Itu salah satu contohnya adalah nama. Kita menggunakan kata layanan anggota, tetapi dalam bahasa lain kata itu tidak dapat diterjemahkan. Jadi dalam member care kita harus mengizinkan bahwa negara lain dan bahasa lain menggunakan kata-kata yang berbeda, dan itu harus diterima, harus didukung, bahkan dipupuk dan didorong. Kedua, konflik. Beberapa hari yang lalu saya berada di Kenya, Nairobi, dan salah satu wanita Afrika berbagi tentang konsep mediasi konflik Afrika. Oh, saya sangat bersemangat seperti, oh, ceritakan lebih banyak, ceritakan lebih banyak, ceritakan lebih banyak tentang cara Afrika melakukan mediasi konflik. Itu sangat menarik, bukan cara saya, tetapi cara yang dikontekstualisasikan yang melampaui pemikiran kita saat ini. Keluarga, peran keluarga di berbagai negara, budaya yang berbeda, dan dalam member care sangat beragam. Misionaris Asia perlu melakukan penggalangan dana untuk kebutuhan sehari-hari mereka sendiri, tetapi juga untuk orang tua mereka, dan mungkin bahkan untuk kakek nenek mereka. Itu adalah bagian dari cara Asia mendukung orang tua. Tidak ada sistem jaminan sosial gitu. Dan saya berasumsi itu serupa di Afrika dan Amerika Latin. Ya, saya bahkan tidak tahu nama anak-anak sepupu saya. Orang Amerika Latin tahu nama anak-anak sepupu mereka. Saya tidak. Jadi keluarga besar memainkan peran yang jauh lebih dalam dan lebih penting di dunia Amerika Latin daripada di Eropa atau Asia. Setidaknya di dunia Jerman. Dan yang terakhir yang ingin saya bagikan adalah contoh terakhir, yaitu makan. Maksud saya ada banyak sekali ayat suci tentang makan. Yesus di pantai sedang memanggang barbeque untuk para murid. Setelah mereka turun dari kapal, makan di perjamuan terakhir. Perawatan anggota di sekitar waktu makan bukan satu lawan satu di ruangan tertutup dengan jendela kaca agar tidak terjadi pelecehan. Ya, maksud saya itu adalah psikologi klinis dan konseling, sebuah model yang berasal dari Eropa dan benua Amerika Utara.
Tetapi kita harus berpikir lebih jauh dari itu dan makan, berjalan-jalan, peran makan, dan member care. Seharusnya ada buku yang ditulis tentang makan dan member care. Jadi saya ingin mendorong Anda untuk berpikir di luar kotak dan membiarkan kontekstualisasi terjadi serta mengundang cara berpikir lain di luar kerangka kerja dan model Anda sendiri dan mengundang bentuk-bentuk pemikiran lain di luar kerangka konteks dan cara Anda sendiri dalam melakukan ini dan itu akan memperkaya cara kita melakukan member care ya. Itu membuatnya sangat berwarna dan memperkayanya dan itulah keindahan komunitas kita, komunitas internasional kita. Kita semua dapat belajar dan kita semua dapat menemukan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Ya, saya sangat antusias dengan topik ini dan saya memiliki latar belakang antropologi budaya dan saya selalu tertarik pada bagaimana budaya yang berbeda mendekati berbagai hal dan sangat penting bahwa saya tidak datang sebagai orang kulit putih dengan ide-ide saya dan menentangnya, tetapi saya mengundang pengetahuan, saya mengundang cara-cara melakukan ini dari negara lain, dari budaya lain dan itu sangat kaya. Terima kasih. Anda lihat gairah saya, ini benar-benar hebat untuk bekerja di komunitas internasional dan antar budaya. Besok kita akan mengakhiri minggu pertama, dan saya berharap dapat bertemu Anda. Sampai jumpa.